Nah, memang dalam sejarah ini, dalam bukunya Dr. Rafat Amari, tidak pernah ada nama Mekah sebelum Masehi. Jikalau memang Mekah itu sudah ada di zaman Abraham, atau menurut mereka Ibrahim tadi itu, pasti di perjalanan orang-orang terkenal, sejarawan Yunani terkenal tadi itu, mereka menyebutkan ada nama Mekah. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi kembali Ustadz Suharsono, di mana dalam videonya beliau menjawab pertanyaan dari netizen gitu, tapi jawabannya itu menyerempet atau mengambillah dari Alkitab. Nah, parahnya cerita dari Alkitab itu yang disampaikan oleh Ustadz Suharsono sama sekali berbeda dengan isi Alkitab yang sebenarnya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Apa yang jelas dan sebenarnya sangat diakui dalam sejarah pada umumnya adalah bahkan Nabi Adam dan istrinya Hawa atau Eva, ya, Ave, ya, yang ada di dalam tradisi perjanjian lama itu adalah orang yang bertemu di Mekah itu sendiri. Ya, jadi sebelum ada umat manusia, sebenarnya Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga, dia ada di Mekah tersebut, yang letaknya itu persis di Jabal Rahmat, ya, Bukit Rahmat, Bukit Cinta. Itulah yang mempertemukan atau titik pertemuan antara Adam dan Hawa. Dan karena itu justru bumi yang dipijak pertama kali oleh umat manusia dalam perspektif keagamaan adalah apa yang ada di dalam wilayah Mekah tersebut, ya. Dan pernyataan Al-Quran juga menegaskan bahwa rumah ibadah pertama-tama yang dibangun untuk menyembah Allah, rumah ibadah, adalah yang ada di Bakkah atau yang ada di Mekah tersebut. Ini pernyataan yang mungkin mengagetkan bagi orang-orang di luar Kristen, bahwa bangunan tempat ibadah itu sudah dibangun jauh sebelum Masjidil Aqsa atau apapun, atau kuil Sulaiman atau kuil Daud yang ada di Yerusalem itu. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh netizen di kolom komentar video Ustadz Suharsono tadi itu gini, Ustadz, kalau menurut orang Islam Mekah itu dibangun pada zaman Nabi Ibrahim, dan kalaupun Nabi Ibrahim yang dimaksud oleh orang Islam adalah Abraham, maka dia hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi. Dan di tahun itu menurut sejarah Mekah belum ada. Bahkan menurut sejarah dunia, abad ke-7 dan 8 sebelum Masehi pun Mekah belum ada. Lalu Ustadz Suharsono menjawab dengan panjang lebar gitu ya. Saya hanya tadi mencuplik sedikit saja dari video berikut. Mulai dari keagamaan, antropologis budaya, sejarah menurut Islam gitu ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi tidak berdasarkan sejarah menurut catatan sejarawan dunia gitu ya. Nah, yang menarik yang mau saya tanggapi adalah jawaban pertama dari Ustadz Suharsono tadi itu. Ketika menjawab, beliau tadi mengatakan bahwa menurut tradisi perjanjian lama, Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga pertama kali itu di tanah Mekah, yaitu di Jabal Rahmat atau Bukit Cinta, dan mereka bertemu di sana. Ini cerita ini sangat berbeda ya dengan cerita yang ada di dalam Alkitab, karena di dalam Alkitab tidak ada ceritanya Adam dan Hawa diturunkan dari surga, bertemu di Mekah, mereka kenalan, kemudian jatuh cinta dan menikah. Itu tidak ada. Tapi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2, dimulai dari ayat 15 gitu ya. Di sana Tuhan Allah mengambil manusia itu setelah selesai diciptakan dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden, bukan di Mekah. Kemudian ayat 18,
Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi Tuhan Allah melihat bahwa manusia tidak baik kalau hidup seorang diri saja. Makanya jangan lama-lama menjomblo gitu ya. Dan akhirnya Tuhan membuat atau menjadikan penolong yang lain baginya, atau penolong yang sepadan dengan dia. Nah, lanjut lagi ayat 21, 22 dan seterusnya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Jadi cerita di dalam Alkitab tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suarsono. Tadi menurut tradisi Perjanjian Lama seperti itu katanya ya. Tapi dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan bukan di surga. Kemudian manusia itu, Adam, ditempatkan di Taman Eden. Baru setelah itu Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kemudian Tuhan Allah mengambil tulang rusuk dari manusia pertama itu dan membuatnya menjadi seorang perempuan yang dinamakan Hawa. Jadi itu cerita yang benar, jangan dibolak-balik ya Pak Ustadz. Kemudian yang kedua tadi itu, jawaban yang kedua dari Ustadz Suarsono tadi adalah tempat penyembahan kepada Allah pertama kali di dunia ini, di bumi ini, dibangun di Mekah. Saya tidak tahu sejarah ini dari mana. Mungkin sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Suarsono tadi itu adalah sejarah versi Islam. Jadi sejarah yang ditulis oleh orang-orang Islam, bukan sejarah yang berlaku atau sejarah yang ditulis oleh sejarawan dunia yang terkenal. Kalau kita melihat, membaca buku-buku seperti buku ini ya, bukunya ini J.K. Sandlin, The People versus Muhammad, di sini dikatakan bahwa Arab sebelum kelahiran Islam itu orang-orangnya menyembah berhala atau dewa-dewi. Di sana ada 360 berhala di Mekah yang berada di sekeliling Ka'bah. Jadi di sini juga dicatat bahwa orang-orang pra-Islam atau orang Arab pra-Islam itu juga sudah melakukan ibadah haji dengan cara berkeliling Ka'bah, tapi mereka dengan telanjang. Itu disebutkan di dalam halaman 108 di dalam buku ini. Kemudian di dalam bukunya Pak Bambang juga mengatakan hal yang sama. Di Mekah juga mereka adalah penyembah dewa-dewi atau patung-patung atau paganisme di dalam buku ini juga. Jatuh. Kemudian di buku Sirah Nabawiyah juga ini juga sama. Di sini juga disebutkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam adalah paganisme. Dan di sini juga buku yang Sejarah Peradaban Islam juga di sini juga mencatat bahwa saya catat di sini di halaman 40-41. Di sini memang pada awalnya menurut buku ini orang-orang Arab pra-Islam itu monoteisme Ibrahim gitu ya menurutnya. Tapi oleh karena Amru bin Luhai, mereka menjadi menyembah dewa-dewa karena Amru bin Luhai ini membawa patung dari negeri Syam, yaitu berhala Hubal yang diletakkan di dekat Ka'bah dan kemudian disembah bersama-sama dengan orang-orang Arab. Nah, sebelum Amru bin Luhai membawa Hubal ini di sekitar Ka'bah sendiri memang sudah banyak berhala-berhala, ada 350 yang dicatat dalam buku ini. Dan juga menurut buku ini juga, ini buku penulisnya adalah orang Islam,
pada zaman Amr bin Luhai juga ketika orang-orang pagan itu berhaji, jadi mereka juga sudah melaksanakan ritual haji sebelum Islam. Nah, setelah pulang dari ritual haji, Amr bin Luhai itu memberikan seperti patung-patung kecil gitu, berhala kecil untuk dibawa ke rumah mereka yang pulang dari ibadah haji di Mekah tadi. Ini menurut buku ini. Jadi beberapa sumber mengatakan bahwa sebelum Islam memang Jazirah Arab pada umumnya itu adalah beragama paganisme, menyembah patung-patung dewa-dewi gitu ya. Dewa yang paling besar adalah Hubal, kemudian ada putri-putri Allah, Al-Manat, Alata, Al-Usa, dan Al-Manat. Jadi 3 putri ini adalah putri dewa bulan, yaitu putri Allah ini tadi. Nah, ada buku yang bagus juga yang ditulis oleh Dr. Rafat Amari gitu ya, seorang yang dari Timur Tengah juga, mengenai catatan sejarah para sejarawan Yunani pada masa Alexander the Great. Jadi mereka ini sudah mengunjungi Jazirah Arab, semenanjung Arab, dan mencatat dengan detail semua lokasi yang mereka kunjungi, kemudian kebudayaan, keagamaan gitu ya. Tidak satu pun sejarawan-sejarawan ini mencatat atau menemukan nama tempat Mekah, baik kota maupun desa, tidak ada. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam buku ini. Saya tidak punya buku fisiknya, tapi saya punya soft copy-nya. Tapi saya sedang titip bukunya untuk beli di Mas Gracia Pelo. Nanti akan datang minggu depan. Nah, soft copy-nya ini ada di internet, Bapak Ibu bisa download lah. Atau kalau enggak, nanti saya cantumkan di kolom komentar ya. Bapak Ibu tinggal klik supaya bisa melihat buku ini dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama, di dalam halaman 106, Herodotus, seorang sejarawan Yunani terkenal gitu ya, dia mengunjungi banyak negara dan selalu mencatat setiap negara yang dia kunjungi, bahkan letak geografisnya. Jadi setiap dia berkunjung ke negara, semua daerah itu, tempat-tempat terkenal dia kunjungi dan dicatat dengan detail, bahkan termasuk geografisnya. Pada abad ke-5 Masehi, dia berkeliling semenanjung Arab dan mencatat nama-nama kota di semenanjung Arab, tapi tidak mencatat nama Mekah. Jadi Mekah tidak ada di dalam catatan Herodotus. Yang kedua, utusan Alexander the Great gitu. Ada 2 utusan Alexander the Great pada abad ke-4 sebelum Masehi. Jadi Alexander the Great sebelum menginvasi Arab, dia mengutus 2 utusan untuk mensurvei Jazirah Arab gitu ya. Dia mengutus Batlimos bin Lagos dan Aristopolos untuk mempelajari kebudayaan, kemudian geografis, keagamaan, dan semualah berkaitan dengan semenanjung Arabia pada waktu itu. Mereka mencatat daerah-daerah penting di Arabia dan sekitar Laut Merah. Mereka tidak mencatat ada nama Mekah dalam laporan mereka kepada Alexander the Great pada halaman 107. Kalau Mekah sudah ada dan menjadi pusat keagamaan dan menjadi tempat terkenal pada waktu itu, pasti tidak akan terlewatkan dari 2 utusan Alexander Agung tadi itu ya, atau Alexander the Great. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada Theophrastos. Jadi di akhir abad ke-3 sebelum Masehi, dia berkeliling di Jazirah Arab untuk menuliskan letak geografis Arabia. Theophrastos mencatat dengan detail tempat-tempat terkenal. Kemudian setiap jalur yang dia lewati, tapi tidak mencatat wilayah Mekah dalam tulisannya. Padahal ini dikenal cukup teliti. Jadi Theophrastos ini dikenal sejarawan atau traveler juga yang sangat detail dan teliti dalam menuliskan setiap daerah yang dia kunjungi gitu ya. Tapi dia tidak menyebutkan ada nama Mekah di Jazirah Arab atau di semenanjung Arab. Bisa dilihat dalam buku itu halaman 108-109. Kemudian yang keempat ada Eratosthenes. Eratosthenes ini pada abad ke-3 dan ke-2 sebelum Masehi,
berkeliling sepenanjung Arab dari Laut Merah, kemudian Yaman, Israel, dan Syria. Dia tidak menjumpai ada kota atau desa yang bernama Mekah. Dalam perjalanannya hanya menemui suku nomaden yang barbar, yaitu suku Badui di daerah Arab. Tapi tidak ada nama kota ataupun desa yang bernama Mekah. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya, ini saya catat 5 saja. Ada Agatharchides. Jadi Agatharchides ini pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi, dia berkeliling dan mendeskripsikan wilayah Arabia Barat. Dia menjumpai suku Nabatean atau suku Arab kuno di Yordania. Dan dia melanjutkan perjalanan sampai ke utara Arabia. Dalam perjalanannya dia menuliskan secara detail populasi penduduk, kota, pelabuhan, kuil, tempat ibadah, dan gunung sampai ke daerah Yaman. Tapi dia tidak menyebutkan ada wilayah yang bernama Mekah. Bisa dilihat di halaman 115 sampai 116. Jadi mungkin si penanya kepada Ustadz Suharsono tadi itu pernah membaca buku ini ya. Jadi itu ditanyakan. Nah, memang dalam sejarah ini, dalam bukunya Dr. Rafat Amari, tidak pernah ada nama Mekah sebelum Masehi. Jikalau memang Mekah itu sudah ada di zaman Abraham, atau menurut mereka Ibrahim tadi itu, pasti di perjalanan orang-orang terkenal, sejarawan Yunani terkenal tadi itu, mereka menyebutkan ada nama Mekah. Terima kasih, semoga ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita dan mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.